Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Effendi, mahasiswa IAIN Ponorogo, semester 3, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat beraktivitas dengan kesehatan tanpa aral suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Langsung saja, di sini saya akan membahas terkait kehidupan yang berjudul ayam tentrem, di mana ayam tentrem adalah menjadi salah satu tujuan seseorang untuk menjalani aktivitas sehari-hari, di mana ada banyak lika-liku, drama, dan problematika ketika menjalankan kehidupan. Salah satunya ada tips and trick untuk kita semua agar kita meraih kesuksesan hidup, yakni ketentraman tersebut. Yang pertama, agar kalian dapat mewarisi atau meraih kesempatan hidup dengan merasakan kesejahteraan, yang pertama adalah slow living, di mana kita harus paham tentang sunatullah. Mari kita pahami ritme hidup ini, yakni membangun makna dalam sebuah kehidupan. Kita harus tahu arah dan tujuan kita kemana, hal-hal apa yang kita perlu lakukan, dan bagaimana cara kita menyikapi suatu problematika tersebut, yakni dengan slow living, dengan pelan-pelan tanpa gerusa-gerusu, agar suatu ketika kita ada masalah, kita tenang dalam menghadapi situasinya. Yang kedua adalah kita harus tahu, kita harus bisa pahami diri kita sendiri, yakni self awareness, di mana ketika kita lelah, kita tidak mengkufuri nikmat Allah, melainkan kita mensyukuri apa yang telah diberikan, agar kita bisa mengontrol batas kemampuan kita ketika ada masalah dan segala macam. Yang ketiga adalah tahu batas, di mana kita tahu ranah yang dapat kita lakukan, dapat kita kontrol, atau dapat kita mengelolanya dengan baik, dengan harapan ketika kita mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi dan tidak terrealisasikan dengan baik, kita tidak kecewa nantinya. Jadi kita harus tahu batas, tahu diri, tahu posisi. Dan yang terakhir adalah makna hidup secara positif, open mindset yang baik, yang positif, karena kehidupan kita berawal dari pikiran kita dan perasaan. Ketika kita memikirkan sesuatu hal yang baik, maka perasaan kita akan mengalir dengan sendirinya. Nah, ada 4 unsur tadi. Bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah dengan mindfulness atau penuh kesadaran, penuh keyakinan. Hidup yang penuh kesadaran dalam keagamaan itu khusyuk. Ketika kita sholat harus khusyuk. Dan ketika kita hidup, kita harus fokus terhadap tujuan dan arah kita nantinya. Dalam tasawuf pun juga artinya sadar itu sendiri ada levelnya. Yang puncak ilahinya adalah kehadiran Allah. Ketika kita sudah sadar akan diri kita tanpa bantuan orang lain tidak bisa apa-apa, maka kesadaran diri itu sangat penting, teman-teman. Ketika kita sudah merasakan kehadiran Allah, bahwa kita selalu dalam lindungannya, artinya kita sadar bahwa tujuan hidup adalah untuk mencari ketenangan batin, ketenangan rohani. Dan ketika kita sudah sadar
patutlah kita harus bersyukur, berserah diri kepada Sang Pencipta agar senantiasa segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita lakukan nantinya dapat bermanfaat, berkah, dan barokah. Fungsi yang kedua adalah frugal living, di mana hidup sangat minimalis, sederhana. Hidup tidak memanjakan keinginan ketika kita mempunyai keinginan A, B, C, segala macam. Tetapi Allah mempunyai jalan yang lain. Ketika kita mempunyai keinginan, kita haruslah bisa memilah dan memilih mana keinginan yang baik dan mana yang keinginan buruk. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan ketimbang apa yang kita inginkan. Fungsi yang ketiga adalah hidup sesuai kapasitas dan prioritas. Ketika kita sudah memutuskan agar kita hidup dengan tentram, maka kita perlu melakukan yang namanya kapasitas dan prioritas. Hal sesuatu yang mana harus kita prioritaskan terlebih dahulu agar kita tidak repot dengan hal-hal yang tidak penting. Contoh ketika kita mengikuti sebuah organisasi dalam perkuliahan dan melainkan di sisi tugas kita ada manajemen waktu harus bisa dengan baik, yakni tujuan kita kuliah adalah lulus dengan tepat waktu dengan predikat IPK yang minimal standar gitulah. Jadi kita harus tahu porsi kita sebagai mahasiswa, yakni belajar dan meraih gelar S1. Untuk pelatihan tersebut, maka perlu yang namanya kita menjadwal, memanajemen waktu, meluangkan waktu dengan baik. Terus yang terakhir adalah me time. Butuh waktu untuk dirimu sendiri. Sayangilah bentuk seperti apa ya, ketika kita sudah melakukan sesuatu dan kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, kemudian sebagai bentuk apresiasi karena kita sudah bisa sampai di titik ini, maka kita perlu waktu untuk menyendiri atau merenungkan sebuah rencana apa selanjutnya agar kita menemui titik terang di mana titik kesadaran manusia, yakni kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin kesimpulan dari tema kali ini adalah bahwa hidup, yang namanya hidup, kita memerlukan prinsip. Yang pertama adalah slow living, di mana kita harus respon terhadap permasalahan kita secara teliti dan mendalam. Terus yang kedua adalah kita harus tahu diri, self awareness. Dan yang ketiga adalah tahu batas. Kita tahu posisi di kita sebagai hamba seharusnya bagaimana gitu. Terus yang terakhir adalah mana hidup secara positif, agar nantinya pikiran, perasaan, dan perbuatan kita itu selaras dengan yang dicontohkan Kanjeng Nabi kita gitu. Sesuai hadis yang sering kita dengar, yakni hadis tersebut menjelaskan sebuah makna yang mendalam, yakni sebuah hadis menyatakan, la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid. Di mana ketika kita mensyukuri nikmat, maka nikmat kita akan ditambah, dan sebaliknya ketika kita mengkufuri nikmat, maka siksa Allah itu amatlah sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.